Moms, yuk bahas cara menyendawakan bayi setelah menyusui sama aku Bidan. Oh ya Moms, sebelum kita bahas, yuk subscribe channel YouTube aku untuk mendapatkan notifikasi, informasi, dan tips kesehatan ibu, kesehatan anak, dan kesehatan umum lainnya. Dan nontonnya jangan di skip ya Mom, tonton sampai habis supaya tidak ketinggalan informasinya. Sendawa merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan udara ataupun gas yang terperangkap di dalam lambung. Khusus pada bayi itu tidak bisa bersendawa sendiri ya Moms ya. Lain halnya dengan kita, seperti orang dewasa ini akan mudah sendawa apabila kita kenyang makan, itu kan otomatis akan sendawa ya Moms ya. Beda halnya dengan bayi, itu belum bisa bersendawa sendiri. Nah, saat bayi menyusui itu juga beresiko untuk kemasukan gelembung udara di dalam lambungnya Moms. Baik itu menyusui secara alami maupun menyusui menggunakan dot ataupun botol ya Moms ya. Walaupun menyusui secara langsung itu kemungkinannya kecil sekali untuk kemasukan gelembung udara ke dalam lambung. Apalagi menyusuinya dengan perlekatan yang benar dan posisi menyusui yang benar. Itulah mengapa kita itu menyusui, perlekatannya harus dipastikan dengan ya. Dan posisinya juga harus benar supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat beresiko untuk bayi ya Moms ya. Selain terperangkapnya udara di dalam lambung, bayi juga dapat mengalami kembung Mom. Salah satunya disebabkan karena ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung gas Moms. Misalnya duren ataupun kol, dan bayi alergi terhadap suatu makanan yang membuat perut bayi itu tidak enak Moms, sehingga perut bayi itu kembung. Lalu kenapa sih Moms bayi itu harus disendawakan? Dan emangnya kenapa sih kalau lambung itu ada udara? Jika perut bayi ada udara, itu akan membuat perut bayi kembung, perut bayi keras, kemudian rewel, tidak nyaman, dan akan terjadi kolik Mom. Nangis yang terus menerus dan susah untuk didiamkan, dan bayi juga akan bisa gumoh. Itulah kenapa Moms kita perlu membantu bayi untuk bersendawa, terutama pada bayi di usia di bawah 4 bulan Moms ya. Karena pada usia bayi antara 4 sampai 5 bulan itu bayi sudah bisa bersendawa sendiri ya Moms ya. Jadi kita tidak perlu membantu bayi untuk bersendawa karena bayi sudah bisa benar untuk sendawanya. Lalu kapan sih Mom seharusnya kita menyendawakan bayi? Apakah setiap setelah menyusui kita harus menyendawakan bayi? Nah, jawabannya iya ya Moms. Kita sebaiknya menyendawakan bayi setelah kita menyusui. Jadi langsung disendawakan ya Moms ya. Terutama pada bayi-bayi yang mudah gumoh, dikit-dikit gumoh. Misalkan setelah menyusu baru saja lepas dari puting susu langsung gumoh. Nah, itu wajib disendawakan ya Moms ya. Lalu ingat, jangan dipakaikan gurita, karena gurita itu juga salah satu dapat meningkatkan terjadinya gumoh. Jadi dipakaikan kaos dalam biasa saja ya Moms ya. Yang kedua yaitu sendawakan bayi pada diantara menyusui. Misalkan setelah menyusui di payudara kanan mau pindah ke payudara kiri, itu kita sendawakan dulu ya Mom ya sebaiknya. Selanjutnya, sebaiknya kita menyendawakan bayi itu pada bayi dalam kondisi yang rewel, tidak nyaman, perut kembung. Selain kita melakukan pijat I love you atau ILU, kita juga dapat menyendawakan bayi. Berikut aku contohkan cara menyendawakan bayi dan bisa dilakukan di rumah ya Moms ya. Yang pertama yaitu setelah bayi menyusu,
Kemudian angkat bayi seperti ini, seperti kita ingin menggendong bayi, badan kita agak condong ke belakang seperti ini. Kemudian tahan lehernya ya moms ya. Lalu arahkan kepala bayi ke bahu kita seperti ini ya moms. Seperti ini. Pastikan dagu menempel ke bahu, kemudian hidung pastikan tidak tertutup. Lalu badan kita, tangan kita memegang seperti ini. Lalu tangan sebelah kanan menepuk-nepuk punggung bayi sampai sendawa ya bun ya. Nah, cara yang kedua yaitu setelah bayi menyusu, kemudian tengkurapkan bayi seperti ini ya moms ya, pelan-pelan. Lalu tangan kita ini menahan lengan bayi, kemudian pastikan kepala bayi itu tersampir di lengan kita ya moms ya, dan pastikan hidung tidak tertutup. Nah, selanjutnya tangan kiri kita menepuk-nepuk bagian punggung bayi seperti ini moms. Nah, cara yang ketiga yaitu cara dengan posisi duduk. Nah, setelah bayi menyusu, kemudian posisikan bayi duduk seperti ini. Lalu condongkan badan bayi ke depan dan lengan kita menahan seperti ini. Nah, kemudian kita tepuk-tepuk seperti ini moms. Nah, itu tadi cara menyendawakan bayi. Ada 3 cara ya moms ya. Moms bisa pilih mana yang lebih mudah ya moms ya. Oke, semoga moms bisa mengikutinya di rumah ya. Untuk berkonsultasi lebih lanjut, moms bisa hubungin kami melalui Instagram Jumari Baby and Moms ya. Nah, untuk video selanjutnya boleh nih request komen di kolom komentar ya moms. Semoga bermanfaat. Bye.